Kalau sudah Oh bisa, iya, ya sudah bisa. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kali ini akan mensimulasikan tentang konseling individual. Dalam konseling individual ini, saya menggunakan teknik metode RIBT dengan teknik cognitive restructuring dan sebagai kalau kasusnya di sini konseli adalah siswa yang menunjukkan gejala masalah seperti sering tidak masuk sekolah, terlihat murung di kelas dan tidak semangat belajar, dan hal itu terlihat semenjak 2 bulan terakhir. Berdasarkan informasi orang tua, perubahan perilakunya itu muncul semenjak ayahnya meninggal dunia, sekitar 2 bulan yang lalu. Konseli pernah menyatakan bahwa ayahnya meninggal karena kesalahannya. Karena sebelum kejadian kecelakaan yang membuat ayahnya meninggal, konseli sempat menelpon dan meminta ayahnya segera pulang dari tempat kerja karena ingin meminta uang untuk ia membeli pulsa. Dari keterangan tersebut, maka guru BK mengundang konseli untuk datang ke ruang BK dan mencoba memberikan layanan konseling individual dalam upaya penanganan permasalahan konseling. Pak Yadi, gimana, sudah siap? Siap, terdengar jelas Bu suara saya? Jelas, ya. Baik, silahkan Pak Yadi, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yadi, silahkan masuk. Ayo mari duduk sini. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Kalau kamu dalam keadaan baik ya, terima kasih ya sudah mau datang memenuhi undangan Ibu untuk datang ke ruang BK. Iya Bu, sama-sama. Oh iya Bu, saya dipanggil ke BK, ada apa ya Bu? Oh, tidak apa-apa. Hanya ingin mengobrol saja. Boleh kan? Boleh Bu. Baik. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu nampak selalu murung dan tidak banyak bicara jika di kelas. Kalau boleh tahu, mungkin kamu mau cerita apa gitu sama Ibu? Gimana ya Bu ya? Kamu jangan khawatir. Kamu boleh cerita apapun pada Ibu. Insya Allah Ibu akan amanah menjaga kepercayaan kamu. Lagi pula kan Ibu guru BK. Dan guru BK itu salah satu etikanya nggak boleh ember. Ya. Jadi harus menjaga rahasia konselinya. Jika kamu setuju, kamu bisa berbagi cerita dengan Ibu. Iya Bu. Sebenarnya saya selalu memikirkan tentang almarhum ayah saya. Kalau boleh tahu, apa itu? Coba ceritakan. Jika saya ingat ayah, saya selalu merasa sedih dan diliputi rasa bersalah Bu. Karena sepertinya ayah meninggal itu gara-gara saya. Waktu itu sebelum ayah meninggal, saya menelponnya agar ayah cepat pulang kerja. Karena saya ingin meminta uang untuk membeli pulsa. Sehabis itu ayah kecelakaan. Ya, Ibu turut berduka ya. Jadi kamu berpikir bahwa ayah kamu meninggal gara-gara kamu dan sekarang kamu terus merasa bersalah, begitu? Iya. Baik, sekarang Ibu mau tanya, kalau pikiran kamu itu benar, maka apa yang akan terjadi? Saya akan terus diliputi rasa bersalah. Lalu apa lagi? Saya takut ibu saya akan menyalahkan saya dan akan membenci saya juga. Baik, jadi kamu berpikir bahwa kematian ayahmu karena kamu, sehingga kamu merasa bersalah dan kamu takut ibu kamu membenci dan akan menyalahkan kamu, begitu?
Benar, Bu. Itu yang saya pikirkan selama ini. Saya tidak mau seperti ini terus. Baiklah, agar kamu terlepas dari pikiran tersebut, kamu harus bisa merubahnya. Kalau kamu berkenan, kita bisa melakukannya dengan teknik yang akan Ibu berikan pada sesi konseling. Apakah kamu berkenan melakukan sesi konseling dengan Ibu? Baik, Bu. Saya mau mencobanya. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan sedikit ya tentang teknik yang akan Ibu gunakan ini. Teknik ini akan membantu kamu untuk merubah pikiran kamu eh, yang menyatakan bahwa kamu penyebab kematian ayah kamu. Coba sekarang bayangkan dulu situasi yang akan Ibu ceritakan. Nah, situasi pertama, kamu punya pohon nih, pohon mangga yang lebat buahnya. Nah, lalu buahnya itu jatuh. Kamu berpikir itu jatuh karena angin. Bagaimana perasaan kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Perasaan saya biasa saja. Karena yang menjatuhkan buah itu kan angin. Angin kan tidak bisa mencegah, nggak bisa dicegah. Jadi saya ya tidak akan melakukan apa-apa, menerima saja semuanya. Baik, sekarang situasi kedua nih. Kamu punya pohon mangga yang lebat buahnya, lalu buahnya jatuh. Kamu berpikir ada yang sengaja akan mengambilnya. Bagaimana perasaan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Perasaan saya marah, kecewa, kesal. Dan yang akan saya lakukan adalah memarahi orang yang mengambil buah saya tanpa izin gitu. Baik, dari situasi tadi, apa saja yang kamu pahami dan kamu pikirkan? Dan emosi apa yang kamu tunjukkan? Dari buah yang jatuh karena angin dan buah yang jatuh karena akan ada yang mengambil. Buah yang jatuh karena angin itu menyangkut takdir ya Bu ya. Dan Ya, yang saya rasakan ya biasa saja dan bisa menerimanya. Sedangkan buah yang jatuh karena mau diambil orang itu kesengajaan dan saya merasa marah dan juga kecewa. baik. Dari sini nampaknya kamu mulai paham kalau ada sebuah kejadian atau situasi yang sama, tetapi ada dua pemikiran yang berbeda. Ya, begitupun yang kamu rasakan juga. Dan juga ada juga perbedaannya dengan apa yang akan kamu lakukan nanti. Iya Bu, sepertinya begitu. Oke. Sekarang kita kembali ke pikiran kamu tentang ayah kamu meninggal karena kamu. Coba beritahu ibu, adakah orang yang bilang kalau kamu penyebab meninggalnya ayah kamu? Tidak ada Bu. Baik. Lalu, apakah pikiran kamu itu akan merubah semuanya dan menyelesaikan masalah kamu? Tidak Bu. Oke. Lalu, apakah cara berpikir kamu itu dapat membantu menenangkan perasaan kamu? Tentu saja tidak Bu. Baik. Jadi, apa yang sekarang kamu akan lakukan? Sepertinya memang ada yang salah dari pemikiran saya sebelum ini. Saya harus berusaha merubah pikiran saya ini kayaknya Bu. Oke, jadi menurut kamu pernyataan bahwa ayah kamu meninggal gara-gara kamu itu bagaimana? Sepertinya tidak benar sekarang Bu. Oke, kalau memang tidak benar, coba rubah menjadi apa? Coba kalimatnya. Ayah saya meninggal bukan gara-gara saya. Sip, oke. Nah, baik. Jadi apa yang sekarang kamu pikirkan dan yang kamu rasakan? Sekarang saya jadi berpikir bahwa tidak ada hubungannya kematian ayah saya dengan diri saya dan juga merasa mulai tenang. Ada lagi selain itu? Sekarang saya sadar bahwa ayah saya meninggal karena
sudah takdir, bukan karena saya penyebab. Oke, jadi setelah kamu memiliki pemikiran tersebut, apa yang akan kamu lakukan dalam merubah perilaku yang selama ini kamu tunjukkan? Seperti murung, bersedih, bahkan tidak masuk sekolah kan? Gimana? Saya tidak akan murung dan bersedih lagi, Bu, karena saya sekarang percaya bahwa ayah meninggal bukan karena saya. Lalu ada lagi? Saya tidak akan alpa lagi, Bu. Saya akan semangat sekolah karena saya sekarang tahu kalau cara saya menghindar dari masalah dengan tidak sekolah bukan solusi yang tepat. Baik, bagus sekali. Sepertinya kamu sudah mulai memahami dan sudah merubah pikiran kamu sekarang. Kamu juga sudah menemukan solusi yang kamu anggap tepat dalam menyelesaikan masalah kamu. Iya, Bu. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa jauh lebih baik, Bu. Jadi lebih tenang gitu. Syukurlah. Kalau kamu sudah lebih tenang sekarang. Jika di kemudian hari kamu masih ingin kita melakukan sesi konseling, boleh ya. Dengan senang hati Ibu siap. Baik, Bu. Saya juga senang bisa melakukan konseling dengan Ibu. Oke, mungkin ada lagi yang akan kamu sampaikan pada Ibu? Sepertinya untuk saat ini sudah cukup, Bu. Terima kasih. Baik, nampaknya kita sudah melewati ya waktu konseling, sesi konseling. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita akhiri konselingnya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Oh ya, sama-sama. Boleh sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan belajar dengan giat ya. Iya, sekarang boleh kamu ke kelas kembali ya. Baik, Belajar Bu. dengan Terima giat. kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Begitu, Nelly, begitulah. sudah selesai? Sudah Pak, ya, silahkan dikomentari. Oke, Bu Nelly, gimana Bu Nelly? Secara keseluruhan untuk dalam proses kegiatan konseling Bu Wida tadi sepertinya sudah dimasukkan pendekatan, kemudian teknik-tekniknya sudah banyak yang dipakai, personalisasi, kemudian ada self monitoringnya. Mungkin hanya itu Pak, pengetahuan saya. Ibu Lili, apakah sudah hadir belum Bu Lili? Oke. Nah, ketika tadi Bu Wida menyampaikan, memang akhirnya sebenarnya lumayan terlihat mudah ya ininya. Jadi memang kadang-kadang kita menemukan anak yang sangat sulit gitu. Tapi mungkin untuk tadi ketika diberikan pemantik langsung gitu. Hanya memang akhirnya tadi sudah bagus Bu Wida sudah memberikan langkah-langkah yang tersusun gitu. Jadi hanya memang walaupun pada kenyataannya memang pasti ditemui kesulitan gitu. Kalau karena ya itu tadi ada beda sisi. Kalau Pak Yadi kan sekarang sudah usianya memang sudah dewasa gitu, tapi mungkin akan berbeda pada usia mungkin SMP kayak gitu. Dalam hal jadi bagaimana kita bahasa kita pun juga harus menyesuaikan dengan usia mereka gitu. Karena yang dipakai kan tadi restrukturisasi kognitif gitu. Nah, sedangkan pada fase itu anak-anak kognitif sedang berkembang juga. Bagaimana kita menyesuaikan bahasa gitu kan, pola berpikir juga. Ya.
Tadinya saya berpikir kan ini simulasi ya Pak ya. Jadi Ya, kita cari yang apa istilahnya yang seharusnya, bukan seharusnya apa ya, iya, idealnya gitu. iya. Tapi kan kalau pada kenyataan kadang kita terbentur dengan yaitu pemikiran anaknya ya Pak. Ya, Jadi agak sulit untuk menggalinya juga gitu. iya. Makanya kadang-kadang kalau di lapangan kadang kita tidak harus menyelesaikan semua. Yang paling sederhana saja, yang paling bisa dilakukan pada anak saat itu gitu. Jadi bagaimana kita tadi apakah mengurangi kecemasannya gitu, karena di anak kadang-kadang muncul berbagai masalah, lalu disepakati kita akan menyelesaikan masalah ini nih gitu ya, masalah yang memang sekarang paling berat kamu hadapi. Mangga Ibu Lili, Ibu. Mangga. Iya. Ya, makan dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendi. Jadi tadi sambil ini tetap Ibu dengarkan. Betul Pak Hendi, ini sebetulnya sudah apa ya, dialognya sudah betul, hanya karena sasarannya konselinnya adalah Bapak Yadi Suryadi ya tentu saja gitu ya, misalnya untuk apa? Untuk tadi yang Pak Hendi sampaikan betul. Kita harus bisa mengidentifikasi dengan siapa atau ya dengan siapa kita sedang memberikan konseling ya. Tapi ininya apa? Mindsetnya, cara berpikir konselornya yang sudah mulai memberikan alternatif solusi itu sudah bagus ya. Alhamdulillah. Aduh, Ibu tadi sampai senyum-senyum sendiri, ini full smile ya. Ternyata perubahannya cukup signifikan. Ya ada sebenarnya gitu ya, dari awal kan Ibu sudah sampaikan. Pala linter Ibu dan Bapak teh ya, hanya taeta. Penyakit kedulisme, keblokisme, malesismenya itu yang dipelihara. Dan sekarang mah yang lulus Bu PPG, amun geus lulus oge anggar kudu pinter ya, atau bahkan harus lebih pinter. Itu barangkali ya Pak Hendi. Jadi betul yang Pak Hendi sampaikan, sudah cukup dikoreksinya. Hanya Ibu ini menegaskan bahwa dialognya sudah ya dialog konseling lah ya, dialog konseling yang attendingnya sudah ada, respondingnya sudah cukup lumayan, sampai dibuat analogi-analogi, mangga. Personalizingnya sebetulnya masih kurang, tapi sudah cukup. Kemudian inisiasinya sebetulnya masih kurang ya, alternatif solusinya masih kurang. Jadi tetap seperti tadi Ibu pesankan, Ibu wanti-wanti, kepada guru-guru BK ini harus amat sangat kaya dengan alternatif solusi segala macam masalah. Ya. Nah, itu bisa Ibu Bapak pelajari dari kehidupan sehari-hari, Ibu dan Bapak melihat dari cerita atau dari pengalaman-pengalaman, atau sekarang kan ya Ibu sekarang karena nggak pernah kemana-mana, nonton TV juga malas, nonton film apalagi di laptop atau di HP segede uprit gitu, kalier-lier gitu kan ya. Paling Ibu buka Instagram, buka YouTube, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman bisa kita pelajari. Ya, kemudian ya sudahlah, jangan malas membaca juga, gitu. Kemudian juga setiap Ibu dan Bapak kemana-mana, pelajari kondisi itu. Ya, Ibu dulu selagi belum punya yang nganter tetap gitu ya, kemarin bukan yang nganter tetap, yang nganter Ibu itu, ini cerita dulu ya. Temannya si bungsu di rumah itu adalah bukan pegawai barangkali ya, suka ikut ke band Utopia. Jadi kalau band Utopianya manggung, dia yang bagian ngurusin lighting segala macam, instrumen band dan macam. Jadi dia kadang suka pergi berapa hari. Nah itu Ibu kan nggak diantar tuh, Ibu nggak bisa naik motor, nggak bisa nyetir mobil, dan nggak mau belajar, capek. Nah terus Ibu kalau ke kampus itu naik bus kota. Kan dari ujung ke ujung ya, dari ladang sampai ke lebih panjang kan, dari lebih panjang sambung pakai angkot. Ibu agak takut pakai Grab sendirian, ya. Nah kemudian Ibu tuh selalu naik paling belakang di atas geningannya, ada kan kursi paling belakang itu kan di atas ya.
Sepanjang jalan sebelum Ibu ngantuk, Ibu pasti belajar perilaku orang. Ibu pelajari, oh iya kok gini ya, oh iya kok gini ya. Satu saat Ibu pernah memberikan nasi dus ke pengamen. Tidak diterima Ibu dan Bapak, kan luas. Enggak Bu, saya sudah makan. Berarti yang dia perlukan adalah uang. Dia belum bisa menggantikan uang itu dengan makan tadi. Padahal bagus loh makanannya. Ada uang, Ibu ada uang receh lah ya, bukan uang gede. Ya kan? Ibu pikir daripada nanti Ibu nggak sempat makan, sayang kan? Ya udah bukan nggak mau. Ya sudah Ibu bawa. Ibu akhirnya waktu itu kasih dengan tukang ojek. Satu saat lagi Ibu naik angkot, Pak cepet ya Pak ya, Ibu buru-buru kata Ibu. Ibu turun aja naik angkot yang lain. Kaget Bu. Sok Ibu pernah nggak belajar hal itu di jalan? Nggak pernah kan? Itu saya anggap Ibu anggap sebagai pelajaran yang amat sangat berharga. Ternyata kita tidak boleh menyamakan. Mungkin juga dia lagi kesel atau apa si supir angkot itu. Saya tambah Pak, nggak usah Bu, Ibu cari aja angkot lain. Aduh Ibu itu kalau maneh gitu ya, dina hate tapi tidak ya. Jadi itu Ibu dan Bapak ya, untuk bisa memperkaya perbendaharaan Ibu tentang alternatif solusi permasalahan siswa, belajar dari manapun, dari siapapun, selalu mau belajar tiap hari. Ya. Tadi sudah betul. Nah, itu sudah mulai Ibu sudah keprok sendiri. Jadi tidak memberikan nasihat, tidak memberikan saran, tapi membelajarkan untuk memilih alternatif solusi dengan segala konsekuensinya. Artinya di sini juga sekaligus Ibu dan Bapak melatih siswa untuk berani mengambil keputusan, berani menanggung risiko dari keputusan itu. Itu ya Ibu dan Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Mangga Pak Hendi.